Shalom sahabat Jalan Kristus, marilah kita sambut firman Tuhan untuk ibadah Minggu 1 Maret 2026 yang tertulis pada Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal yang sorgawi? Tak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Sahabat Jalan Kristus, bayangkan seorang tokoh agama intelektual terpandang, hidupnya tentu pasti sangat disiplin. Dia pasti memiliki reputasi yang sangat kuat. Hidupnya tentu tidaklah sembarangan. Dia pasti memiliki perjalanan-perjalanan iman yang hebat yang telah dia lewati. Ketika dia berjalan tentu akan banyak orang yang melihat dia, karena dia adalah pribadi yang saleh. Ia berbicara tentang Tuhan bukan sama dengan seperti pengajar-pengajar lainnya. Ia hidup dalam sistem agama. Ia mengerti hukum Taurat. Ia memahami tradisi iman. Namun suatu malam ketika dunia mulai sunyi, gelap, ketika keramaian sudah tidak ada lagi, orang ini datang dengan diam-diam kepada Yesus. Namanya yaitu Nikodemus. Kisahnya dicatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ini, teks firman Tuhan bagi kita di dalam minggu ini. Dan firman inilah yang kita lihat sangat luar biasa relevan dalam kehidupan kita, sangat dekat dengan hidup kita, di mana bahwa kegelisahan terdalam manusia itu seringkali saudara-saudara tersembunyi di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dia tidak tampak, dia tidak kelihatan. Mungkin dari wujud luarnya dia tampak baik-baik saja, tetapi di dalam ada tekanan-tekanan yang luar biasa.
Nikodemus bukan seorang yang kurang agama jika kita membaca tadi firman Tuhan kita. Dia adalah seorang Farisi, ia seorang pemimpin agama Yahudi, ia anggota Sanhedrin, mahkamah tertinggi keagamaan Yahudi ketika itu. Jika kita memakai bahasa saat ini, Nikodemus ini adalah representasi tertinggi dari seorang pemimpin agama, atau bisa dikatakan dia seperti wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ia adalah seorang yang sangat dihormati. Tetapi mengapa ia datang kepada Yesus? Mengapa ia mencari Yesus ketika malam hari? Saudara-saudara, ini adalah tanda tanya penting bagi kita untuk mengantarkan kita melihat lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi, memahami firman Tuhan bagi kita di dalam minggu ini. Dalam tradisi penulisan kitab Yohanes, kata malam ini bukan sekedar ingin mengatakan waktu atau kronologi, tetapi kitab Yohanes seringkali saudara-saudara memakai simbol-simbol. Dia sering sekali memakai kata-kata terang dan gelap untuk menggambarkan kondisi rohani kehidupan manusia. Gelap yang melambangkan kebingungan, gelap yang menggambarkan tentang ketidakmengertian, pergumulan yang mendalam. Dan di sini Nikodemus datang di waktu malam hari. Seorang pemimpin agama tetapi datang di waktu malam-malam. Ketika orang tertidur, tidak ada yang beraktivitas, disitulah Nikodemus memiliki pergumulan batin yang mendalam. Dia datang bertemu dengan Yesus dan bertanya kepada Yesus. Inilah realita yang sangat relevan bagi banyak orang percaya hari ini, saudara-saudara terkasih. Karena orang beriman itu akan tetap bergumul sekalipun mereka adalah orang-orang yang rajin datang ke gereja. Kadang justru pergumulan terdalam dialami oleh mereka yang sangat aktif dalam kehidupan beragama. Mereka yang rajin beribadah, mereka yang melayani, mereka yang memahami ajaran-ajaran doktrin-doktrin dari gereja mereka. Tetapi di dalam hati ada ruang sunyi yang tidak terjawab. Saudara-saudara, Nikodemus membuka percakapan dengan bahasa yang sangat sopan. Dia bertanya kepada Yesus, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Di sini kita melihat bagaimana susunan katanya. Dia mengakui Yesus secara intelektual, bahasa yang sangat hormat, bahasa seorang akademisi, bahasa yang religius. Tetapi mari kita lihat saudara-saudara bagaimana respon Yesus. Yesus menjawabnya tidak tinggal pada level diskusi teologi, tetapi Yesus langsung masuk ke inti persoalan dari manusia itu. Kata Yesus, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jika dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ini adalah kalimat yang sangat radikal dan kontroversial. Dalam sistem keagamaan Yahudi, status umat Allah ditentukan oleh banyak hal, termasuk keturunan Abraham, ketaatan hukum Taurat, kesalehan ritualnya. Sistem itu akan menekankan status identitas sebagai tradisi yang harus dipegang erat. Tetapi Yesus di sini berkata sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Tidak cukup dengan itu saja. Manusia membutuhkan kelahiran baru, katanya. Lantas Nikodemus pun bingung. Dan kebingungannya ini tentu sangat rasional. Dikatakan, masa orang bisa masuk kembali ke rahim ibunya? Ini bukan pertanyaan yang bodoh, ini adalah pertanyaan yang logis. Ini respon seorang intelektual yang mencoba memahami perkataan Yesus secara biologis. Saudara-saudara, kemudian disinilah Yesus menjawab secara teologis. Dalam bahasa Yunani, istilah yang dipakai adalah genete anoten.
Nikodemus memahami secara biologis lahir kembali. Yesus bicara secara eksistensial, lahir dari atas. Di sini Yesus tidak sedang berbicara tentang perbaikan moral. Yesus berbicara tentang transformasi pada tingkat terdalam keberadaan lubuk hati manusia itu. Bukan sekadar perilaku baru, tetapi kehidupan yang baru. Yesus kembali melanjutkan lagi, saudara-saudara, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ungkapan ini telah menjadi diskusi panjang dalam teologi Kristen. Para penafsir melihat berbagai kemungkinan. Air sebagai simbol, air sebagai penyucian, air sebagai baptisan, air sebagai kelahiran alami, roh sebagai kelahiran spiritual. Namun inti pesan Yesus tetap jelas. Ada dimensi hidup manusia yang tidak dapat diperbaharui hanya melalui usaha manusia itu sendiri. Ada transformasi yang hanya mungkin melalui karya Roh Allah. Nikodemus adalah simbol iman yang berbasis sistem tersebut. Yesus memperkenalkan iman yang berbasis transformasi. Karena agama seringkali fokus pada apa yang harus dilakukan, sedangkan Yesus berfokus pada siapa yang harus diubah. Ketika agama menata perilaku, maka roh akan mengubah hati. Ketika agama mengatur tindakan, maka roh akan memperbaharui identitas. Dan disinilah firman Tuhan kita mulai menyentuh realitas kehidupan yang ada di tengah-tengah umat manusia saat ini. Jika kita jujur, saudara-saudara, manusia saat ini tidak terlalu jauh berbeda dengan yang dialami Nikodemus. Hari ini kita hidup di tengah tekanan-tekanan performa yang harus tinggi. Kita hidup di tengah-tengah ekspektasi sosial yang tinggi. Kita hidup di tengah-tengah kecemasan masa depan, kelelahan mental, krisis identitas. Banyak orang, seperti yang kita katakan tadi, dia terlihat seperti seorang yang produktif, terlihat orang yang kuat, tetapi di dalam hatinya dia lemah. Dia gampang jatuh, dia gampang terpuruk. Bahkan banyak orang-orang belakangan ini mengalami kegagalan mental, bahkan memilih jalan untuk bunuh diri karena pergumulan-pergumulan yang sudah terakumulasi, tidak terbicarakan lagi, tidak terkatakan lagi, tidak terbendung lagi. Saudara-saudara, banyak orang yang kelihatan religius tapi kehilangan damainya. Seringkali kita mencoba menyelesaikan kegelisahan hidup dengan cara-cara eksternal atau pikiran kita semata-mata. Tetapi Yesus mengarahkan kita kepada akar persoalan manusia itu sendiri. Masalah terdalam manusia itu bukan karena kekurangan aktivitas atau kurang produktivitas, tetapi hilangnya hidup dalam kondisi kelahiran baru tersebut. Yesus kembali berkata dalam firman ini, angin bertiup kemana ia mau. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah pneuma, yang berarti angin atau sekaligus roh. Angin itu nyata tetapi tidak terlihat. Kita tidak melihat bentuknya, tetapi kita merasakan dampaknya. Ibaratnya daun yang bergerak ketika terkena hembusan angin, udara yang mungkin bisa berubah, suhu yang mungkin bisa naik. Begitu pula lah karya Allah. Melalui roh tersebut dia berkarya. Roh itu tidak terlihat, tetapi kita dapat rasakan. Transformasi rohani seringkali tidak spektakuler, tetapi dampaknya, saudara-saudara, walaupun dia tidak spektakuler terlihat, dampaknya nyata dan dapat kita rasakan. Itulah karya roh tersebut. Ada cara berpikir yang berubah ketika dia dilahirkan kembali oleh roh. Ada cara merespon luka yang berubah. Ada cara menghadapi ketakutan yang berubah. Ada cara memandang diri yang berubah ketika seseorang telah dilahirkan kembali oleh roh tersebut. Roh bekerja di pusat hati dan perasaan manusia tersebut.
Dan Yesus kemudian membawa Nikodemus kepada gambaran yang sangat dalam dari sejarah keselamatan manusia. Mengatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Saudara-saudara, bangsa Israel digigit ular berbisa. Mereka sekarat, Allah memerintahkan Musa untuk meninggikan ular tembaga. Ini adalah simbol yang paradoks. Ular lambang kutuk, ular sebagai penderitaan, tetapi sekaligus menjadi sarana kesembuhan. Yesus berkata, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu adalah yang menanggung salib itu. Dia adalah lambang kematian, tetapi sekaligus menjadi sumber kehidupan bagi kita. Di sini kita melihat logika Injil tersebut. Keselamatan bukan hasil perbuatan baik manusia. Keselamatan lahir dari anugerah Allah saja. Manusia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Manusia harus fokus dan mengarahkan pandangan kehidupannya kepada siapa yang menyelamatkannya. Dan kita tiba pada ayat yang paling dikenal, tetapi mungkin sering diartikan paling dangkal juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan firman Tuhan kita. Saudara-saudara, kasih Allah terhadap dunia ini bukanlah sebatas konsep. Itu adalah kasih yang dilanjutkan dengan tindakan. Kasih yang aktif, kasih yang memberi, kasih yang berkorban. Allah tidak hanya sebatas merasa kasihan kepada kita, tetapi kita melihat Dia sebagai Allah yang bertindak memberikan anaknya demi keselamatan umat manusia dan dunia ini. Saudara-saudara, keselamatan lahir dari anugerah, bukanlah dari perbuatan hebat kita atau prestasi-prestasi yang kita dapatkan. Dan Yesus berkata sesuatu yang sangat meneguhkan iman dan kepercayaan kita melalui firman-Nya. Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia. Ini adalah kabar baik yang sangat luar biasa dan penting untuk kita bawa pulang di hari Minggu yang berbahagia ini. Di mana banyak orang yang hidupnya selalu dihantui rasa ketakutan batin yang mendalam belakangan ini. Ada yang takut tidak layak, ada yang takut gagal, ada yang takut dihakimi, takut dianggap tidak cukup baik. Firman Tuhan menyatakan bahwa motivasi utama Allah adalah keselamatan, bukanlah penghukuman. Kasih akan selalu mendahului penghakiman tersebut. Anugerah akan selalu mendahului evaluasi kehidupan kita. Pemulihan mendahului penghukuman tersebut. Oleh karena itu dilahirkan kembali kita memiliki pondasi hidup yang baru. Persoalan dan pergumulan sebagai bentuk manusia yang hidup akan tetap kita rasakan. Tetapi orang yang dilahirkan kembali, dia akan memiliki pusat diri yang baru, yang diperbaharui. Karena krisis terbesar manusia bukanlah situasi yang dia hadapi, tetapi memahami identitas dirinya ketika ia menghadapi masalah tertentu dalam hidupnya. Banyak pergumulan hidup bukan soal apa yang terjadi di luar dirinya, tapi soal siapa kita di dalam persoalan tersebut. Siapa diri kita di titik-titik pergumulan yang kita hadapi. Banyak pergumulan hidup bukan soal apa yang terjadi di luar tadi. Ketika identitas dibangun atas prestasi, kita mudah runtuh. Ketika identitas dibangun atas pengakuan orang, kita mudah cemas. Karena akan selalu bertanya-tanya, sudah baguskah? Atau mengecewakankah bagi orang? Apakah ini dapat melukai hati orang? Apakah ini belum baik dinilai orang? Selalu butuh validasi. Ketika identitas dibangun atas pencitraan, kita mudah lelah. Karena akan menuntut bagaimana membuat orang senang. Maka orang yang telah menerima kelahiran baru berarti identitas hidupnya dipusatkan hanya pada kasih Allah saja, bukan lagi pada performa dirinya.
Nikodemus datang pada waktu malam, tetapi Injil Yohanes menunjukkan bahwa kisah ini tidak berhenti di situ saja. Ia muncul lagi perlahan, bertumbuh dan berubah. Dan mungkin hari ini ada yang merasa seperti Nikodemus. Sudah lama di gereja, dia sudah aktif dalam pelayanan, tetapi di dalam hati masih ada kegelisahan. Firman Tuhan hari ini menyapa kita saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada. Ingin mengatakan firman Tuhan hari ini bukanlah seperti tuduhan atau penghakiman, tetapi firman Tuhan bagi kita di minggu ini adalah firman yang datang mengundang kita. Yesus tidak mempermalukan Nikodemus. Yesus mengundang dia, dan kabar baiknya, kelahiran baru bukanlah proyek kerja keras manusia. Itu hanyalah semata-mata karya dari Roh Allah sendiri yang hadir dalam hidup kita. Tugas kita bukan menciptakan transformasi, tetapi mau membuka diri, datang kepada Tuhan agar hidup kita dipulihkan kembali. Maka pertanyaan bagi kita hari ini ialah, sudahkah aku memberikan ruang kepada Roh Allah untuk memperbaharui hidupku? Karena iman Kristen bukan sekedar menjadi manusia yang lebih baik, tetapi menjadi manusia yang mau dibaharui. Dan disitulah damai sejati lahir di hati kita, di hidup orang percaya yang mau menyambut Roh Allah hadir di dalam kehidupannya. Amin. Jika firman Tuhan ini dapat menyentuh kehidupanmu dan mempengaruhi kehidupanmu untuk lebih baik lagi, bangkit untuk maju di dalam karya keselamatan Allah, maka bagikan firman ini bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati, sahabat Jalan Kristus.